Halo sahabat LP Sinoda yang baik. Ini kita akan berbagi pengalaman bersama tentang bagaimana agar doa kita menjadi baik. Dan saya berharap melalui materi ini kita bisa berbagi pengalaman. Sahabat-sahabat bisa menuliskan pengalaman sahabat-sahabat pada kolom komentar. Doa merupakan relasi dengan Allah dan bukan sekadar aktivitas. Sebagai sebuah relasi, doa dilakukan dengan semangat cinta. Dalam cinta tentu ada keakraban. Suasana yang akrab antara manusia dengan Allah membuat kita selalu rindu berjumpa dengan Allah. Dengan demikian, doa-doa yang dinaikkan kepada Allah terjadi bukan hanya saat kita butuh, namun doa-doa itu berlangsung dengan ajak. Dalam kehidupan sehari-hari yang diwarnai dengan beraneka rupa urusan, kesibukan, pekerjaan, dan aneka rupa kepentingan yang lain, bisa jadi kita bertanya, bagaimana mungkin saya bisa berdoa dengan ajak? Waktu saya sangat terbatas. Ada begitu banyak pekerjaan, ada begitu banyak pergumulan. Di sini kita diingatkan tentang rumus berdoa. Justru saat kita sibuk, saat banyak urusan, ada banyak pergumulan, ada banyak kepentingan, ada banyak berbagai pekerjaan-pekerjaan, di situ kita mesti memperbanyak waktu berjumpa dengan Allah, memperbanyak frekuensi doa kita. Dengan demikian, kita akan semakin mengalami peneguhan karena perjumpaan kita dengan Allah. Dengan demikian, kita akan semakin merasakan hidup kita dicinta oleh Allah. Dan hidup yang dicinta oleh Allah itu membuat kita mampu membagikan cinta kita kepada sesama kita, kepada ciptaan Allah yang lain. Dan dengan demikian, doa membutuhkan kesetiaan. Kesetiaan dalam doa memungkinkan kita mengalami didikan oleh Tuhan. Tuhan mendidik kita, membentuk kehidupan kita. Kesetiaan itu mendidik kita untuk menjadi rendah hati di saat kegelisahan, ketakutan, ketiadaan harapan melanda hidup. Doa menjadikan kita memberi kesempatan pada Allah untuk mendidik kita agar tetap rendah hati, tetap sabar, tetap percaya, dan kita tetap hidup dalam cinta kasih. Dari sana pembentukan kehidupan terjadi. Sahabat LPP Sinode yang baik, doa sebagai sebuah kesetiaan mengandung makna kesediaan dari para pendoa untuk berproses. Dan doa sebagai kesetiaan juga membimbing kita untuk bersikap. Sikap kita sangatlah penting di dalam menaikkan doa-doa kita. Oleh karena itu, saat ini kita akan belajar sikap-sikap seperti apa yang perlu diperhatikan di dalam doa. Sikap yang pertama, yang penting bagi kita adalah persiapan. Doa memerlukan persiapan yang baik. Pikiran, hati kita tertuju kepada Roh Allah. Dan percayalah, Roh Allah itu akan mengisi seluruh kehidupan kita. Percayakan hidup kita pada rahmat Allah. Ia akan melingkupi hati, melingkupi pikiran, melingkupi kehidupan kita sehingga dipenuhi dengan damai sejahtera.
Kita ingat Rasul Petrus pernah menyampaikan dalam suratnya, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Itulah persiapan, menguasai diri, menjadi tenang, supaya bisa berdoa. Yang kedua, ketulusan. Saat berdoa, jernihkanlah batin. Kejernihan batin menjadikan kita dapat melihat diri kita sejujur-jujurnya. Kita bisa melihat diri kita di hadapan Allah dengan sejujur-jujurnya, karena Ia mengetahui siapakah kita, apa yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kita ingat pemazmur menyampaikan kepada Allah, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tak tersembunyi bagimu. Sikap yang kedua dalam doa adalah ketulusan, di mana dalam ketulusan itu kita menyampaikan segala sesuatu kepada Allah dengan sejujur-jujurnya, karena Ia tahu siapakah kita di hadapan Allah. Ketiga, lokasi. Ketika kita berdoa sebagai disiplin rohani, pilihlah tempat yang tenang. Mungkin kita ingat bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Ia memilih tempat yang sunyi untuk berdoa. Mungkin kita bertanya, apakah di tengah keramaian, di tempat kerja, di tengah aktivitas keseharian, kita tidak dapat berdoa? Tentu di mana saja kita bisa berdoa. Namun, ketika doa dijadikan sebagai disiplin rohani, kita perlu memberi waktu untuk berdoa dengan memisahkan diri dari keramaian, dari aktivitas keseharian. Dan itu berarti kita perlu memilih lokasi yang tepat untuk berdoa. Yang keempat, kualitas. Tentu kita ingat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 6 ayat 7. Tuhan Yesus berkata, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Pernyataan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa Bapa Surgawi memandang doa kita atas dasar iman pada Allah. Doa yang berkualitas adalah doa yang dinaikkan dengan keyakinan kita akan Allah, bahwa Ia bersama kita dalam relasi yang penuh cinta. Kita bersama-sama dengan Dia masuk di dalam hatinya. Yang kelima, konsentrasi. Konsentrasi merupakan keterpusatan hidup kita pada Allah. Ketika pemazmur mengatakan, tetapi kepadamu ya Allah Tuhanku, mataku tertuju kepadamu. Ia mengajarkan tentang hidup yang dipusatkan pada Allah. Pemazmur mengajak kita untuk memusatkan diri pada Allah, bukan hanya fisik kita semata. Ia mengatakan, mataku tertuju kepadamu. Di situ mengandung makna, dalam doa, seluruh kehidupan kita terfokus kepada Allah. Karena mata adalah gambaran fokus
kita pada Allah. Konsentrasi membutuhkan kedisiplinan. Jika kita masih sulit berkonsentrasi, maka disiplin rohani dan doa mesti dilakukan terus-menerus. Hal ini bisa diibaratkan seperti orang yang belajar naik sepeda. Ketika seorang belajar naik sepeda, pertama kali ia tidak langsung bisa menaiki sepeda dan bisa membawa sepeda itu keliling kampung. Pertama kali ia akan jatuh bangun, bahkan mungkin terluka. Namun keberaniannya untuk terus menaiki sepeda, mengayuh sepedanya dan terus dikayuh, hal itu menjadikan seseorang bisa menaiki sepeda. Dan lama-kelamaan, ia bukan hanya bisa mengayuh sepeda, ia bisa menaiki sepeda di tengah keramaian, bahkan mungkin bisa mengangkat kedua tangannya tanpa terjatuh. Itulah gambaran konsentrasi. Sahabat LPD yang baik, bagaimana agar bisa berdoa dengan baik? Itulah tadi 5 sikap, 5 kunci pengalaman-pengalaman berdoa dari banyak orang. Saya berharap sahabat-sahabat bisa berbagi pengalaman bagaimana bisa berdoa dengan baik dengan menuliskan komentar pada kolom komentar.